Bangunan di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur menelan korban jiwa hingga 67 orang dan 104 santri lainnya luka-luka. Meski manajemen Ponpes sudah meminta maaf, tetapi pihak keluarga korban tetap menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Operasi pencarian korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup. Total korban meninggal dunia mencapai 67 orang dan 104 santri lainnya luka-luka. Di hari terakhir evakuasi, perwakilan pondok pesantren Al-Khozini meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakkan hati. Pihak keluarga korban ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Keluarga menilai tragedi ambruknya ponpes perlu didorong proses hukumnya agar peristiwa serupa tidak terulang. Ya, keluarga hanya mendesak ya. Jadi ini harus ada pertanggungjawaban dari pihak yayasan atau pengurus lah ya yang mereka tunjuk itu. Memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebetulnya kan sudah jelas ya, itu ada pembangunan, renov atau apa dan masih basah pun dengan kering pun itu kan masih dalam proses, tidak boleh dilakukan aktivitas. Maka kemarin kami sekeluarga sepakat menanyakan itu di pihak pengurus, tapi memang sejauh ini belum ada jawaban. Polisi memastikan akan mengusut peristiwa ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini. Kapolda Jatim Irjen Anang Afianto bilang sejauh ini sudah memeriksa 17 saksi. Tindak lanjut sampai sekarang ini, anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan dengan dasar dari laporan polisi. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri, dan kemudian pemerintahan keterangan ahli. Kabareskrim Polri 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bilang, dalam tragedi ini potensi jerat pidana, perdata hingga sanksi administratif dapat dikenakan pada pengelola pondok pesantren jika terbukti ada kelalaian. Terlebih bangunan pondok pesantren diduga tidak berizin. Menurut saya potensi pelanggaran hukum, Mbak ya, dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas serta pihak lain yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaian, ya misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Tragedi ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi alarm pentingnya keamanan dan keselamatan konstruksi bangunan di lingkungan pendidikan. Kini, publik tinggal menunggu langkah tegas polisi untuk mengusut tuntas dan mengetahui ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Kika Madona dan juga juru kamera Ahmad Ari di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat siang, Kika. Kika, bagaimana perkembangan terbaru dari proses identifikasi jenazah korban?
Ya, Vidi dan juga saudara, proses identifikasi hingga saat ini juga masih terus berlangsung. Kalau sebelumnya, kemarin ini juga kemudian sudah disampaikan bahwa ada 40 jenazah korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah berhasil diidentifikasi. Maka saat ini fokus dari tim DVI Mabes Polri dan juga dari Polda Jawa Timur yaitu untuk melakukan proses identifikasi terhadap 27 kantong jenazah yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Adapun untuk metode yang dilakukan untuk mengenali atau mengidentifikasi korban ini adalah dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan melakukan proses identifikasi melalui DNA, yang mana juga sebelumnya juga beberapa hari yang lalu ini juga sudah dari pihak petugas ini sudah mengirimkan sampel DNA dari korban dan juga anggota keluarga kandung untuk kemudian dilakukan proses identifikasi, yang mana harapannya ini bisa mempercepat untuk proses identifikasi. Sementara untuk yang kedua ini adalah pencocokan data melalui antemortem dan juga postmortem, yang mana ini juga kemudian dilakukan pencocokan data, baik itu kemudian bagaimana dari struktur gigi, apa saja pakaian-pakaian yang juga kemudian identik dengan korban, dan juga kemudian pencocokan. Untuk proses identifikasi ini memang sempat terkendala, yang mana kemarin dari Bidokes Polda Jawa Timur menyatakan bahwa untuk korban yang meninggal dunia karena memang usianya masih belum menyentuh di 17 tahun seperti itu, sehingga korban tidak memiliki KTP, sehingga sidik jari dari korban ini juga kemudian kesulitan untuk kemudian dikenali seperti itu. Sehingga hal ini juga kemudian menjadi kendala selama masa proses identifikasi yang saat ini sedang berlangsung, sehingga untuk metode yang juga kemudian dilakukan yaitu adalah dengan seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu dengan pencocokan DNA, antemortem dan juga postmortem yang saat ini juga masih terus berlangsung. Harapannya untuk proses identifikasi yang saat ini sedang berlangsung ini akan cepat selesai seperti itu, Vidi dan juga saudara, yang mana juga disampaikan kemarin dari Kabidokes Polda Jawa Timur, ditargetkan untuk proses identifikasi ini akan memakan waktu selama 2 sampai dengan 3 hari ke depan. Saat ini kalau berdasarkan pantauan kami di lokasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, juga masih banyak anggota keluarga yang saat ini juga masih menantikan proses identifikasi yang sedang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Harapannya jika nantinya hasil dari identifikasi ini keluar dan juga anggota keluarga ini juga bisa segera diinformasikan seperti itu, nantinya mereka akan langsung membawa jenazah dari korban untuk kemudian dimakamkan ke daerah masing-masing. Data terbaru yang sudah dilakukan proses identifikasi pada hari atau sepanjang hari Rabu kemarin, yaitu sebanyak 6 orang jenazah telah teridentifikasi, yang mana berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti 3 orang jenazah asal Bangkalan, 1 orang jenazah asal Sampang, dan 1 orang jenazah asal Surabaya, dan juga 1 jenazah asal Bangka Belitung, yang mana proses pemakamannya saat ini sedang dilakukan untuk juga kemudian sudah diserah terimakan seperti itu kepada pihak keluarga, dan proses serah terima ini sudah berlangsung sejak kemarin. Sehingga sampai dengan hari ini untuk jenazah yang sudah teridentifikasi yaitu sebanyak 40 jenazah yang masih menunggu untuk proses identifikasi, yaitu sebanyak 27 kantong jenazah. Saudara, peristiwa ambruknya salah satu bangunan di Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur ini sedikitnya merenggut korban, yaitu sebanyak 171 orang korban. Di mana dari total 171 orang korban ini 104 diantaranya selamat, sementara 67 orang meninggal dunia dari peristiwa ini. Demikian, Vidi. Baik, Kika Madona, terima kasih untuk laporannya dari soal identifikasi korban ambruknya Ponpes Al-Khozini. Kika, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Saudara, pencarian